Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan kembali menunjukkan agresivitasnya di pasar pemain muda. Kali ini, pemuncak klasemen Serie A itu dilaporkan sudah melakukan pendekatan awal untuk bek tengah Mainz, Kacper Podolski. Menurut laporan Sky Sport Germany yang dikutip FC Inter 1908, Nerazzurri ingin bergerak cepat demi mengungguli sejumlah pesaing dalam perburuan tanda tangan talenta Polandia tersebut. Podolski sendiri direkrut Mainz dari Legia Warsaw pada 2023 saat masih berstatus remaja. Namun perkembangannya terbilang pesat. Di bawah arahan Urs Fischer musim ini, pemain 18 tahun itu mulai dipercaya tampil reguler di tim utama. Ia telah mencatatkan 18 penampilan di semua kompetisi, termasuk 7 laga di Bundesliga, angka yang cukup impresif untuk pemain seusianya. Secara kontrak, Podolski masih terikat dengan Mainz hingga 2028. Meski demikian, peluang hengkang lebih cepat tetap terbuka mengingat derasnya minat dari berbagai klub Eropa. Selain Inter, AC Milan dan Como juga dikabarkan memantau situasinya. Persaingan bahkan meluas ke Inggris, dengan Brighton and Hove Albion serta Chelsea ikut membidik sang bek muda. Strasbourg pun disebut-sebut bisa menjadi bagian dari skenario transfer, terutama jika Chelsea berhasil mengamankan Podolski dan kemudian meminjamkannya ke klub Prancis tersebut. Dengan usia yang masih 18 tahun dan pengalaman Bundesliga yang sudah mulai terbangun, Podolski dinilai sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Inter Milan mendapat suntikan moral penting jelang fase krusial musim ini. Bek sayap andalan mereka, Denzel Dumfries, dikabarkan sudah kembali menjalani latihan parsial setelah absen panjang akibat cedera. Menurut laporan Sky Sport Italia yang dikutip FC Internews, pemain asal Belanda itu mulai menunjukkan progres signifikan dalam pemulihan kondisinya. Dumfries sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki serius saat Inter menaklukkan Lazio 2-0 di Giuseppe Meazza pada awal November. Cedera tersebut memaksanya naik meja operasi pada awal Desember dan membuatnya menepi selama beberapa bulan. Awalnya, Dumfries diprediksi baru bisa kembali merumput pada Maret. Namun perkembangan terbaru membuka peluang ia sudah tersedia bagi pelatih Christian Chivu pada akhir Februari. Meski demikian, laga panas derby d'Italia kontra Juventus akhir pekan ini dinilai masih terlalu cepat untuk pemain berusia 29 tahun tersebut. Selama Dumfries absen, perannya di sisi kanan diisi oleh Luis Henrique. Winger asal Brasil itu tampil cukup konsisten dan bahkan mulai menunjukkan kontribusi signifikan dalam beberapa laga terakhir. Tak hanya Dumfries, Inter juga mendapat kabar positif dari dua gelandang kunci. Hakan Çalhanoğlu dan Nicolo Barella dilaporkan telah kembali berlatih penuh dan siap bersaing untuk tampil pada pertandingan berikutnya. Dengan jadwal padat dan persaingan ketat di papan atas Serie A, kembalinya para pemain inti jelas menjadi modal penting bagi Nerazzurri dalam menjaga momentum. Raksasa La Liga Spanyol, Barcelona kembali dikaitkan dengan bek andalan Inter Milan, Alessandro Bastoni. Pemimpin klasemen Spanyol itu disebut siap membuka langkah konkret pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan jurnalis El Chiringuito Jose Alvarez yang dikutip FC Inter 1908, Blaugrana tengah mempersiapkan rencana untuk mengajukan tawaran resmi kepada Nerazzurri. Ketertarikan Barcelona terhadap Bastoni sejatinya bukan hal baru. Namun dalam beberapa musim terakhir, situasi finansial klub Katalan itu membuat mereka sulit bergerak serius di meja negosiasi.
Kini setelah kondisi keuangan mulai membaik, manajemen Barcelona diyakini siap mempercepat pendekatan mereka. Barcelona masih mencari sosok ideal untuk memperkuat lini belakang setelah kepergian Íñigo Martínez musim lalu. Sistem pertahanan tinggi yang diterapkan Hansi Flick membutuhkan bek tengah dengan kecepatan, kecerdasan membaca permainan, dan kemampuan distribusi bola yang baik. Bastoni dinilai memenuhi semua kriteria tersebut. Bek timnas Italia itu telah menjadi pilar penting di jantung pertahanan Inter musim ini di bawah asuhan Christian Chivu. Selain solid dalam bertahan, ia juga dikenal piawai membangun serangan dari lini belakang. Namun membujuk Inter jelas bukan perkara mudah. Kontrak Bastoni masih berlaku hingga 2028, membuat posisi tawar Inter sangat kuat. Manajemen Inter diyakini tidak akan terburu-buru melepas salah satu aset terbaik mereka, kecuali ada tawaran yang benar-benar menggiurkan. Isu masa depan Benjamin Pavard kembali memanas. Bek asal Prancis itu saat ini menjalani masa peminjaman di Marseille dengan opsi pembelian, namun performanya dinilai belum memenuhi ekspektasi. Spekulasi dari Prancis bahkan menyebut kemungkinan Pavard kembali ke Inter pada akhir musim. Namun menurut laporan calciomercato.com, manajemen Nerazzurri sudah memiliki sikap tegas terkait situasi ini. Relasi antara Inter dan Marseille memang terjalin harmonis dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah pemain surplus Nerazzurri seperti Alexis Sanchez, Joaquin Correa, Valentin Carboni hingga Pavard sendiri semuanya berlabuh ke klub Prancis tersebut. Inter bahkan mempercepat kesepakatan Luis Enrique pada Juni lalu, sebagian untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan Marseille yang sebelumnya menginginkan kepastian transfer lebih cepat. Namun untuk kasus Pavard, situasinya berbeda. Opsi pembelian sang bek dipatok di angka 15 juta euro. Beberapa bulan lalu sudah muncul pembicaraan soal kemungkinan Marseille meminta potongan harga signifikan di akhir musim. Meski hubungan kedua klub cukup baik, hal itu tak serta-merta menjamin kesepakatan mulus. Kini persoalannya bukan lagi soal harga. Menurut laporan yang sama, Inter telah mengambil keputusan final. Apapun yang terjadi, Pavard tidak akan kembali mengenakan seragam Nerazzurri musim depan. Artinya, jika Marseille tak mengaktifkan opsi pembelian, Inter akan mencari solusi lain, baik menjualnya ke klub lain maupun melepasnya secara permanen dengan skema berbeda. Laga panas Inter kontra Juventus bukan hanya soal adu tajam lini depan. Balik sorotan derby di Italia, ada duel senyap yang bisa menentukan arah pertandingan. Pertarungan dua tembok kokoh, Manuel Akanji dan Gleison Bremer. Keduanya adalah figur sentral di lini belakang masing-masing. Christian Chivu dan Luciano Spalletti sama-sama tahu, tanpa mereka keseimbangan bisa runtuh. Secara statistik, Juventus kebobolan 20 gol di Serie A musim ini, sementara Inter hanya 19, menjadikan Inter salah satu pertahanan terbaik di Liga, tepat di bawah Roma, Como, dan Milan. Namun angka itu belum menggambarkan transformasi yang terjadi. Menurut La Gazzetta dello Sport, kekalahan di leg pertama kontra Juventus di September lalu menjadi titik balik bagi Inter racikan Chivu. Sejak saat itu, organisasi pertahanan membaik drastis. Dalam 12 laga tanpa kekalahan, Inter hanya kebobolan 6 gol, bandingkan dengan 12 laga awal musim ketika mereka rata-rata kebobolan 1 gol per pertandingan. Salah satu kunci perubahan itu adalah Manuel Akanji. Didatangkan dari Manchester dan langsung dilempar ke laga besar di Turin, bek berusia 30 tahun itu kini sepenuhnya terintegrasi. Melawan Sassuolo, ia bahkan mencetak gol pembuka lewat sundulan. Kontribusi yang mempertegas perannya bukan sekedar bek bertahan. Dengan harga sekitar 15 juta euro, Inter diyakini akan mempermanenkan statusnya. Kini bersama Bastoni dan Bisek, dengan Acerbi dan De Vrij sebagai pelapis, Akanji menjadi fondasi baru pertahanan Nerazzurri.
Di sisi lain berdiri Gleison Bremer, sosok yang pernah diinginkan Inter dan kini menjadi tiang utama Juventus. Bek Brasil berusia 28 tahun itu sempat melalui periode sulit musim ini. Cedera ligamen kaki dan operasi meniskus sempat menghambatnya. Namun sejak kembali pertengahan Desember, Bremer tampil konsisten. 8 laga Serie A, 2 di Liga Champions, serta 1 di Coppa Italia, semuanya sebagai starter. Spalletti sangat mengandalkannya, meski dengan satu catatan. Bremer harus tampil konsisten tanpa mengatur tenaga berdasarkan kualitas lawan. Artinya, fokus dan intensitas tak boleh turun siapapun penyerangnya. Inter Juventus selalu menghadirkan duel fisik dan taktik. Kali ini perhatian tertuju pada siapa yang lebih solid menjaga garis terakhir. Akanji memberi Inter stabilitas baru. Bremer menjamin Juventus jaminan pengalaman dan determinasi. Di laga sebesar ini, satu kesalahan kecil bisa menjadi penentu. Dan ketika dua raksasa bertemu, tembok pertahananlah yang seringkali menentukan siapa yang tersenyum di akhir laga.